Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 IPA. Baiklah, pertama marilah kita panjatkan puji atau syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi ini kita dapat bertatap muka walaupun dalam sistem daring atau jarak jauh. Kita tetap belajar sesuai dengan kondisi kita pada situasi Covid atau zaman pandemi atau penyakit menular yang sedang melanda kita sekarang. Baiklah, pada pertemuan ini semester pertama, pokok bahasan pertama akan kita bahas hari ini tentang Asmaul Husna. Di Asmaul Husna ini merupakan lanjutan dari Asmaul Husna yang kita pelajari kelas 10 dan kelas 11. Hari ini bahasan kita adalah tentang cerminan nilai-nilai Asmaul Husna. Ulangi lagi, materi kita hari ini adalah cerminan nilai-nilai Asmaul Husna. Adapun sub yang akan kita bahas pada hari ini, sub Asmaul Husna yang kita akan bahas pada hari ini adalah yang pertama tentang al-abu. Al-abu artinya secara bahasa, al-abu secara bahasa artinya dari kata huruf ain, fa dan waw. Maknanya yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini lahir kata al-abu yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah atau memaafkan. Dalam beberapa kamus, kata al-abu berarti menghapus, membinasakan, dan mencabut akar sesuatu. Secara keseluruhan, kata al-abu berarti Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya. Sebagaimana firman Allah terdapat dalam surah Ali Imran ayat 155. Di dalam Al-Quran, kata al-abu ditemukan kurang lebih sebanyak 35 kali dengan berbagai bentuk dan makna, dan kata al-abu ditemukan 3 kali yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-afu itu artinya Allah memaafkan segala kesalahan seluruh hambanya, baik kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar, baik dosa kecil maupun dosa besar. Jadi Allah itu Maha memaafkan kesalahan setiap hambanya yang berbuat salah. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah janganlah segan-segan meminta dan memberi maaf pada orang yang pernah kita zalimi atau di mana kita pernah berbuat salah kepada mereka. Allah saja Maha memberi maaf, ya kan? Kemudian Rasulullah mengatakan orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik adalah orang yang setiap ketika mereka berbuat salah dan mereka cepat-cepat meminta maaf kepada Allah dan orang yang pernah dizalimi. Nilai teladan dari al-afu ada 2. Yang pertama, meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya. Yang kedua, nilai teladan yang harus kita lalui adalah perintah untuk menjadi manusia yang pemaaf dan penutup aib orang lain. Jadi oleh karena itu, sikap pemaaf ini harus kita miliki. Sikap pemaaf ini kita harus miliki supaya pertama, kita disukai oleh Allah dan nanti kita juga disukai oleh manusia.
sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 149. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'i fa innallaha kana 'ala qadiran. Artinya, jika kamu menyatakan kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu. An-Nisa ayat 149. Kemudian Asmaul Husna yang kedua adalah Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Az-Zariyat ayat 58. Jadi Allah lah yang menentukan segala rezeki, memberi dan menentukan segala rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di alam. Baik rezeki kepada makhluk yang namanya manusia, rezeki untuk hewan dan lain makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berusaha dan bekerja untuk menggapai, untuk mencari rezeki atau karunia Allah sebanyak-banyaknya untuk kehidupan, kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kita untuk selalu bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bekerja tentunya mencari rezeki dengan jalan yang halal, bukan dengan jalan yang dilarang oleh agama atau Allah Subhanahu wa taala. Memang secara umum rezeki itu banyak sekali, bisa berupa harta, kesehatan, kenyamanan, udara, air dan lain sebagainya. Itu disebut juga dengan rezeki. Jadi rezeki itu tidak hanya sebatas makanan atau sandang, pangan dan papan. Seluruh kondisi yang ada kita miliki, termasuk bernapas, bisa melihat, itu juga termasuk rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi sekali lagi, Allah lah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, baik makhluk yang melata dan lain sebagainya. Kemudian nilai teladan yang harus kita teladani dari Ar-Razzaq itu, yang pertama adalah meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya, serta berusaha untuk mendapatkan rezeki itu. Yang kedua, kalau rezeki itu sudah kita dapatkan, maka nilai teladan yang kedua adalah saling berbagi rezeki kepada makhluk-makhluk yang lain. Artinya, kalau kita memperoleh nikmat rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah untuk mengeluarkan infak, zakat dan sedekah. Nah, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Dan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 263. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Malik. Al-Malik itu artinya secara bahasa
adalah raja atau penguasa. Ya, raja atau penguasa. Artinya dialah Allah yang penguasa dan pemilik serta secara mutlak segala hal yang ada di dunia ini. Al-Malik memiliki kuasa atas pengendalian dan pemeliharaan kekuasaannya. Dalam Al-Quran kata Al-Malik terulang sebanyak 5 kali, dan 2 diantaranya dirangkaikan dengan kata hak dalam arti pasti dan sempurna, yakni pada surah Toha ayat 114 dan surah Al-Mu'minun ayat 116. Artinya Al-Malik secara umum artinya bahwa Allah lah yang memiliki, yang menguasai, yang mengendalikan seluruh apa-apa yang ada di alam ini. Seperti terjadinya banjir, angin puting beliung, kemarau panjang, tanah longsor, gempa bumi, dan termasuk penyakit yang sedang melanda kita, yaitu penyakit corona atau pandemi atau penyakit yang menular. Itu semuanya Allah yang mengendalikan, yang menguasai dan mengatur, sehingga apapun yang terjadi di alam ini itu sudah mutlak kekuasaan dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebagai manusia hanyalah sementara, pemilik sementara. Walaupun kita punya rumah misalnya, adalah pemilik sementara. Walaupun kita punya mobil, punya motor, juga pemilik sementara. Karena kita akan meninggalkan alam ini dan akan mati bersama cacing-cacing tanah nanti. Para siswa sekalian, jadi sekali lagi, Al-Malik itu artinya penguasa, yang merajai, yang mengatur, yang mengendalikan seluruh alam, seluruh keadaan alam yang ada di dunia ini. Nah, apa bedanya Al-Maliknya Allah dengan Al-Maliknya manusia? Kalau Al-Maliknya Allah itu adalah, kekuasaan Allah itu adalah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dunia dan akhirat. Sedangkan Al-Maliknya atau kekuasaan manusia atau makhluk terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak boleh berlaku sombong, seolah-olah kita ini punya kuasa, punya power. Padahal penguasa yang kuat, raja di atas raja adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Malik ini terdapat dalam surah Toha ayat 114. Ya. Surah Toha ayat 114. Nah, selanjutnya nilai teladan yang harus kita teladani dari Al-Malik itu. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha menguasai segala kekuasaan. Nah, artinya kekuasaan yang ada di alam ini masih kecil, sempit. Nah, semuanya ya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nilai teladan yang kedua adalah meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Keyakinan bahwa hanya Allah merupakan pemilik dan penguasa segala sesuatu membuat kita sebagai hambanya harus memikirkan tindakan yang akan kita lakukan. Kita hidup di bumi ini milik Allah. Itulah alasannya kita untuk tidak patut sewenang-wenang terhadap buminya. Kita harus meminta izin kepadanya
dalam segala tindakan. Baiklah. Selanjutnya Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Hasib. Jadi Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Hasib. Al-Hasib merupakan semua nama ke-41 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Hasib berakar dari kata huruf ha, sin, dan ba, mempunyai arti menghitung dan mencukupkan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Al-Hasib merupakan dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini tidak dipandang kecuali, tidak disandang kecuali Allah sendiri, karena Allah sajalah yang dapat mencukupi dan diandalkan oleh semua makhluk. Jadi artinya Al-Hasib itu artinya Allah Maha menghitung, menghisab seluruh perbuatan manusia. Allah juga yang mencukupi seluruh keperluan manusia. Allah juga akan menghitung seluruh amal perbuatan manusia, baik perbuatan dosa kecil, perbuatan yang baik, maupun perbuatan-perbuatan yang lain. Kata Al-Hasib juga terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 39. Kemudian nilai teladan dari Al-Hasib. Yang pertama, meyakini bahwa hanya Allah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Artinya bahwa Allah lah yang mencukupi segala keperluan manusia, bukan manusia itu sendiri. Manusia hanya wajib bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan di dalam juga adalah terdapat kekuasaan Allah, atau Allah lah yang mencukupi segala kebutuhan manusia, ya? Dan akan menghitung seluruh amal perbuatan manusia, baik perbuatan yang nampak, amal yang tidak nampak, baik perbuatan dosa kecil maupun dosa besar. Semuanya akan diperhitungkan oleh Allah nanti di akhirat. Akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang siapa yang menunjukkan amal baik akan dihitung walaupun sebesar biji zarah. Dan barang siapa yang melakukan amal jahat atau amal buruk juga akan diperhitungkan walaupun hanya sebesar biji zarah. Para siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai teladan yang kedua adalah mengevaluasi diri secara konsisten. Artinya kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah harus berhati-hati melakukan suatu perbuatan atau bertindak atau tingkah laku. Sekali lagi, karena Allah itu Maha menghitung, Allah Maha menghisab seluruh amal perbuatan manusia. Oleh karena itu, sekali lagi kita sebagai orang Islam, kita selaku hamba Allah yang dhaif, yang lemah, hendaknya berhati-hati dalam bertingkah laku, bertindak, bertutur kata, karena setiap ucapan, setiap perbuatan kita akan dihitung dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti.
Baiklah, untuk selanjutnya Asmaul Husna yang ke-5 yaitu Al-Hadi. Al-Hadi merupakan nama ke-94 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Hadi berakar dari kata huruf Ha, Dal, dan Ya. Berarti tampil ke depan untuk memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Imam Al-Ghazali menjelaskan makna Al-Hadi berarti dia yang maha memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Jadi Al-Hadi itu adanya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini, memberi arah, memberi jalan, mengarahkan dan menunjuki seluruh manusia yang ada di alam ini. Oleh karena itu, manusia wajib mencari hidayah atau petunjuk Allah. Hidayah itu tidak akan muncul kalau tidak ada usaha dan upaya manusia. Ya, manusia hanya berusaha, tapi Tuhan juga lah yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang mau berusaha. Kata Al-Hadi itu juga terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 31. Silakan dicari ya, Al-Furqan ayat 31. Kemudian nilai teladan dari Al-Hadi. Yang pertama, meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk yang paling sempurna. Hal ini tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Kemudian nilai teladan yang kedua adalah membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Itu para siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Hadi atau petunjuk itu secara umum adalah artinya bahwa Allah lah yang memberikan petunjuk atau hidayah kepada manusia. Itu pun kalau manusia mau mencarinya. Dan hidayah atau petunjuk tidak akan ada kalau manusia tidak mau mencarinya. Nah, oke. Kemudian yang ke-6 yaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq merupakan nama ke-12 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Khaliq berakar dari kata huruf Kha, Lam, dan Qaf yang berarti mengukur dan menghapus. Nama Al-Khaliq memiliki makna bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini. Hal ini terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 62. Nanti silakan dicari Az-Zumar ayat 62. Yang bunyinya kira-kira Allahu khuliqa kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in Allahu khaliqul kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu, Dia memelihara atas segala sesuatu. Az-Zumar ayat 62. Nah, oleh karena itu segala sesuatu yang ada di alam ini Allah lah yang menciptakannya. Baik berupa nyamuk yang paling kecil, tungau misalnya, ikan di air, makhluk yang ada di udara, makhluk yang nyata, makhluk yang halus, makhluk yang tidak nyata atau yang abstrak. Itu semuanya Allah yang menciptakan. Ya.
Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah hendaklah memelihara, mengatur dan mengolah segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai perusak apa-apa yang sudah Allah ciptakan. Dan segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam ini semuanya memberikan manfaat kepada manusia. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Sebagaimana firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanahu faqina azabannar. Kan? Tidak ada apa-apa yang Allah ciptakan di alam ini semuanya adalah bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia. Kemudian nilai teladan yang harus kita teladani. Yang pertama, meyakini bahwa Allah yang menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, memotivasi, berkreasi dan inovasi kepada manusia. Artinya bahwa Allah sudah memberikan potensi akal kepada manusia, memberikan pikiran kepada manusia untuk berinovasi, untuk berkreasi dalam rangka mencapai kemajuan hidupnya. Jadi sekali lagi, Allah sudah memberikan akal, pikiran kepada kita untuk berkreasi, berinovasi, mengolah dan mengatur segala apa-apa yang Allah ciptakan di alam ini menjadi barang yang bernilai guna, berdaya guna, sehingga memberikan manfaat dalam kehidupan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mungkin ini yang dapat sampaikan untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan selebihnya nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Nah. Udah, Mama. Ya, ulang dari awal bentar.